Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta bahasa Arab. Terkadang orang yang mau mempelajari bahasa Arab bingung. Bingungnya kenapa? Karena mereka tidak mengetahui ilmu mana yang harus mereka dahulukan untuk mempelajarinya. Sebenarnya kalau mampu bersamaan semua cabang ilmu, kaidah, struktur bahasa Arab, silahkan, itu lebih baik. Tapi yang paling utama, seseorang yang ingin mendalami bahasa Arab, ia harus usahakan memperbanyak menghafal kosakata baru dalam tiap harinya. Karena kosakata ini itu sangat membantu ketika kita ingin ngomong, ingin mengucapkan, ingin berkata-kata, ketika kita ingin mengobrol kepada teman kita. Seseorang yang ingin berkata berbahasa Arab, namun ia tidak memiliki kosakata tersebut, pada saat itu ia tidak bisa menyampaikan keinginannya. Maka yang paling utama sebelum mempelajari ilmu yang lainnya adalah mempelajari kosakata walaupun 3 kata setiap hari. Baik itu kata benda maupun kata kerja. Kalau mampu 5. Kalau mampu lebih dari itu, lakukan. Bistimrar. Dan menghafal kosakata ini berkelanjutan. Maka cukup 3 hari, cukup 3 kosakata dalam sehari. Lakukan 3, setiap hari 3, setiap hari tambah lagi 3, setiap hari tambah 3. Itu sangat membantu. Bagaimana caranya? Hafal berulang-ulang seperti menghafal Al-Quran. Salah satu metode yang paling bagus adalah ketika menghafal kosakata itu diulangi sampai 20 kali. Diulangi sampai 20 kali. Keesokan harinya ketika menambah 3 kosakata yang lain, usahakan diulangi 20 hari sebelum menambah 3 kosakata. Dan ketika menghafal 100 kosakata pun, itu harus diulangi yang 100 itu, berapa kali pun itu insya Allah terserah. Sebelum kita menambah kosakata baru pada hari itu. Itu sangat membantu untuk itqan, sabat, agar supaya kosakata itu menetap di dalam benak kita. Begitu cepat keluar ketika kita ingin ngobrol kepada saudara kita dengan menggunakan bahasa Arab. Ikhwani sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ilmu bahasa Arab yang paling pokok yang perlu dipelajari adalah ada 3 selain daripada kosakata itu. Karena kosakata itu saya tidak masukkan sebagai ilmu pokok yang ingin saya sampaikan. Kalau kosakata itu tidak perlu harus berguru. Cukup dengan sendirinya kita dengan kesadaran kita menghafal. Yang perlu kita datangkan guru, yang perlu kita duduk di depan guru, yang perlu kita belajar kepada seorang guru, ada 3 pokok ilmu yang perlu kita pelajari dalam ilmu bahasa Arab. Yang pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf, dan ketiga ilmu balaghah. Namun nahwu dan sharaf ini adalah ilmu yang harus didahulukan sebelum ilmu balaghah. Nah, perbedaan antara nahwu dan sharaf, nahwu ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat. Terkadang ada orang yang bertanya-tanya, apa perbedaan antara nahwu dengan sharaf? Maka saya katakan bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat dalam sebuah kalimat. Yaitu harokat akhir. Apakah berakhiran fathah, berakhiran dhammah, atau berakhiran kasroh,
atau berakhiran sukun. Kemudian sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata tersebut. Jadi kalau saya katakan rajulun berakhiran dhamma, harakat terakhir yang dhamma tersebut itu masuk pada ilmu nahwu. Ra'aitu rajulan, harakat terakhir yang berbaris fathah tersebut itu masuk pada ilmu nahwu. Marartu bi rajulin yang berbaris kasrah tersebut itu juga masuk pada kaidah nahwu. Tapi ketika saya mengatakan zahaba, yazhabu, zahibun, mazhubun, la tazhab, izhab, mazhabun, mizhabun, dan seterusnya, perubahan dari satu kata ke kata-kata yang lainnya itu dipelajari dalam ilmu sorof. Jadi dia perubahan dari kata ke kata, perubahan suatu kata. Sedangkan nahwu adalah perubahan harokat akhir pada suatu kata. Kalau balaghah, ya, ia adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan sebuah lafaz dalam bahasa Arab. Ia mempelajari tentang keindahan sehingga lebih mudah difahami dan enak didengar. Ilmu nahwu dan ilmu sorof ini, ikhwani sekalian, itu saling membutuhkan dan saling terkait. Seorang yang mempelajari ilmu nahwu, ia membutuhkan sorof. Dan orang yang mempelajari ilmu sorof, ia membutuhkan ilmu nahwu. Tapi ketika ditanyakan, kalau saya harus mempelajari satu persatu di antara cabang ilmu tersebut, nahwu, sorof, balaghah, maka saya katakan, yang paling pertama harus dipelajari seorang pemula dari 3 pokok ilmu bahasa Arab ini adalah nahwu. Saya tutup dengan ucapan saya mengatakan, karena perkataan tanpa nahwu, perkataan tanpa yang nahwu, perkataan yang tidak bernahwu adalah perkataan yang tidak bisa difahami. Karena ia adalah sebuah kaidah yang bisa berbeda makna disebabkan karena perbedaan harokat akhir di sebuah kata. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semakin semangat mempelajari ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab, sehingga kita bisa berbahasa Arab di kemudian hari. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.